udah paten itu ya? Ya, itu yang untuk saat ini yang sudah patennya jam 7 pagi, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kadang di jam-jam tertentu juga akan terbuka. Cuma kadang kita kan nggak standby ya, Pak, setiap jam, Pak. Nah, kemudian ini hanya untuk saat ini, Pak, ya. Tapi nanti informasinya kalau nanti opsi-opsi semua sudah terbuka untuk Anstek, dia akan berjalan sesuai dengan timernya. Jadi tidak jam 7 pagi lagi, Pak. Sesuai dengan timernya, Pak. Oh gitu ya Bu, berarti nanti nggak istilahnya over server lah Bu ya, nggak loading lama muter-muter gitu kue basinya gitu. Iya betul Pak. Kenapa sekarang agak dibatasi ya? Karena kan sekarang kita lagi karena kan sistem lagi open untuk opsi dua itu Bu. kan banyak ya Pak ya. Iya. Terus itu Bu yang pola Bu Elia yang pola 3 itu yang abang hijau ya, yang trading merah sama hijau, yang up sama down gitu kan. Itu kalau di grup banyak yang share profitnya daripada yang tidak profitnya ya, yang win daripada yang loss gitu. Itu benar Bu harus pasang 2:1 Bu, misalkan up-nya pasang 2 berarti down-nya pasang 1 gitu, atau hanya salah satu? Karena kemarin saya iseng-iseng nyoba 5 CTCP malah habis semua Bu, pasang salah satu gitu. Ya jadi gini Pak, kalau mau pasang antara up dan down itu kalau misalkan pasang sekaligus ya 1:2 ya Pak ya. Nah itu tergantung dari Bapak juga baca dari market ini juga Pak. Bapak misalkan pada saat pasang nih di up saat ini, karena Bapak melihat di sini di after ini kan ada potensi baru mau mulai ini Pak hijau, dan Bapak lihat di sini juga payout-nya di sini juga lebih besar daripada payout dari down. Nah Bapak perhatikan di sini Pak. Nah di sini juga Bapak harus perhatikan Pak. Ya. Kalau misalkan Bapak sudah pasang up di menit terakhir, ini kan berjalannya 5 menit, di menit terakhir ternyata lihat candle potensinya berbalik arah Pak. Ada potensi berbalik arah, baru Bapak lawan Pak. Klik enter down, jadi tadinya pasang 1 yang di bawah pasang 2 Pak, biar tidak terlalu rugi banyak Pak. Oh iya. Jadi dia tetap harus pantau chat di 5 menit terakhir ya Bu Eli ya. Iya 5 menit sama 1 second Pak, satu menit ini Pak. Nah 1 detik Pak. 1 detik ya. Berarti maksudnya diupayakan pantau grafik di 5 menit terakhir itu ya. Iya betul Pak. Jadi ketika grafiknya ada indikasi berbalik arah, lebih alangkah bijak kita open posisi berlawanan dengan jumlah lot yang lebih besar gitu ya Bu ya, untuk mengcover biaya kerugian yang open awal gitu. Betul Pak. Oh iya. Oke deh Bu Eli, terima kasih atas penjelasannya Bu Eli, udah mulai kegambar nih, karena kemarin saya hanya main satu arah gitu kan. Iya. Yang share 1:2 cobain gitu. Ya 1:2 Pak. Karena namanya channel kan kita tidak ada prediksi. Kadang kita udah pede, ini pasti up nih kan gitu Pak. Di menit-menit terakhir kita lihat candlenya ada pergerakan di sini menurun ya Pak. Oh berarti dia ada potensi turun ini. Ya udah kita pasang Pak untuk backupnya Pak. Oke Bu Eli. Oke Bu Eli, tetap semangat Bu. Saya makin tambah demen ini dengan CTCP, satu-satunya airdrop yang ekosistemnya banyak. Tinggal kita pilih aja yang serasa hoki yang mana gitu Bu. Ya Bu ya, gitu aja Bu ya. Iya, benar Pak Paino. Dan satu lagi Bapak, nanti kita ada trading live nih bareng Pak Hendrik. Jadi nanti mekanismenya begini biar kita semua menjadi bandar akhirnya. Jadi kita semua jadinya bandar. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti Pak Hendrik akan lihat ini candlenya. Kita kata Pak Hendrik misalkan enter up, kita klik enter up. Nah, untuk 5 menit ke depan supaya apa yang menjadi prediksi kita itu benar menjadi up, ya kita siapkan stok ini di dalam token pocket. Kita beli
kita beli misalkan 0,01 atau kita beli 1 titik plus, jadi kita harus siapin DNB nih ya, kita beli, jadi semua serentak beli, handle-nya naik nggak Pak? Naik Bu, kalau yang belinya banyak. Iya, otomatis prediksi kita menang nggak Pak? Menang kalau gitu mah, kalau bareng-bareng gitu. Iya, nanti kita ada sesinya begitu. Sama juga nanti pada saat misal kata Pak Hendrik down, kata dia kan kita pilih down. Nah, kita sama-sama nanti ada komando, ayo sell di token pocketnya, sell aja misalkan 1 titik plus atau mungkin 0,5 titik plus, gitu kan Pak? Maka prediksi yang diarahkan untuk down semuanya win nggak Pak? Win Bu lah, otomatis Bu, trading satu komando. Jadi untuk mendongkrak market itu yang belinya banyak gitu, atau yang ininya banyak. Iya. Nah itu yang akan kita lakukan nanti Pak. Iya, keren Bu. Kalau gitu mah keren nih. Kalau ada live trading atau komando enak. Jadi kita nggak pusing-pusing harus analisa gitu. Iya, makanya saya bilang yang belum bisa sabar, nanti ada waktunya kita trading bareng gitu. Jangan nanti udah nggak bisa dicoba-coba terus, akhirnya amsyong, ya kan? Sudah amsyong, nanti akhirnya apa? Emosinya kemana? Ke grup, ya kan gitu. Biasanya gitu sih, karena nggak paham gitu Bu. Dia butuh saluran gitu, saluran pengaduan. Ini kok OP loss terus gitu, sementara teman-teman yang nge-share tuh kok win terus gitu. Nah itu ya, biar nggak kecemburuan aja gitu Bu. Iya benar, nanti ada waktunya ya, kita tunggu Pak Hendrik. Pak Hendrik lagi order Zoom yang kapasitas yang besar, belum dapat ya, kena tipu terus sama agentnya. Oke Bu. Oke Bu, Mbak Eli, terima kasih Bu Eli atas pencerahannya ya Bu. Sukses selalu Bu Eli di KTCP. Amin. Begitu juga dengan Pak Faina dan yang lainnya. Oke, lanjut dengan Pak Suryanto, boleh dibuka mic satunya. Oh iya Pak Bondan, boleh Pak Bondan dulu, tadi lewat ya. Iya, apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Wah, ini tadi saya sempat mendengar mengenai mining Bu. Itu kan juga tadi kan Bu Eli bilang bahwa kalau nanti pada saat kita mining kan, itu nanti setelah jumlahnya mencapai 21 juta, maka nanti BTC-nya itu bisa ditukar Bu ya? Bisa Pak, bisa langsung di remove Pak, langsung ke token pocketnya Bapak, silakan mau ditukar apa. Jadi kalau seandainya misalkan tidak mencapai 21 juta, itu bagaimana Bu? Kalau saya rasa kayaknya nggak mungkin kalau nggak sampai Pak. Yang punya jutaan, yang punya reward banyak itu Pak pasti akan melakukan mining. Nggak usah jauh-jauh, saya aja akan melakukan mining, salah satu akun utama saya Pak. Kita kan maksudnya gini loh Bu, kita kan kita namanya memprediksi loh. Kita kan maksudnya gini, kita jangan hanya berkomunikasi dengan hal yang baik, maksudnya yang enak. Tapi kan ada juga yang baiknya gitu loh Bu. Betul kan? Iya. Jadi kalau seandainya kita kan berandai nih ya mudah-mudahan saya juga berharap kan pasti lebih dari 21 juta kan begitu Bu. Jadi kalau seandainya misalkan tidak mencapai 21 juta itu bagaimana? Itu maksud saya Bu. Kalau misalkan tidak mencapai 21 juta sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, otomatis waktunya akan ditambah lagi Pak, sampai betul-betul selesai Pak. Karena kan miningnya tidak ada kontrak Pak. Berarti ini mining itu berjalan terus Pak. Waktunya ini berapa lama Bu? Mining tidak ada ditetapkan waktunya. Kalau memang lebih cepat semuanya yang ikut mining, otomatis cepat akan dilepas Pak. Tapi kalau misalkan belum capai 21 juta, berarti kan miningnya itu akan jalan terus. Jadi kita ada kesempatannya dapatnya lebih banyak Pak, karena saingannya nggak banyak. Oh, berarti ini Bu ya, berarti yang kita mainkan itu nanti yang dari airdrop kita. Dari airdrop sama reward Pak, itu bisa. Atau juga iya, dan kalau misalkan mau ditambah dengan yang available yang sudah diklaim untuk di mining juga bisa Pak. Terus nanti yang di airdrop itu apakah bisa kita ambil kembali Bu? Atau dia gimana?
Kalau sudah diikutkan ke mining, otomatis dia sudah di burning, Pak. Oh, berarti itu nggak bisa kita ambil lagi ya? Berarti itu dalam Tidak bisa, Pak. Iya, hanya dalam BTCP. Jadi inilah proses burning white wallet yang melebihi dari supply, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya? Iya. Oh, oke. Bu, ini aku sih ini cerita mengenai prediksi ya, Bu ya. Iya. Tadi Ibu bilang bahwa itu kan ada dua opsi, bahwa itu ada up, ada sama down. Up itu adalah ke atas, down itu adalah ke bawah. Betul. Jadi yang kita lihat adalah sistem dari grafiknya, grafik dari candlestick-nya, kan begitu, Bu. Selain itu, Bu, di situ kan ada juga di prediksi itu bahwa itu kan ada jumlah koinnya, Bu ya, jumlah harga CP-nya pada saat diprediksi. Betul, Bu ya? Jadi itu kalau seandainya up kita ambil, terus pada saat dia prosesnya itu kan ada 5 menit. Begitu diproses itu tiba-tiba naik, Bu. Di candlestick-nya naik dan di harga CP juga naik. Itu seharusnya kita menang kan, Bu? Ya harusnya menang dong, Pak. Seharusnya menang. Tetapi, Bu, ini yang saya alami, Bu. Dan bukan hanya saya aja. Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi saya sudah melihat, Bu, saya main trading lebih dari 10 tahun, Bu. Kalau masalah menang kalah itu hal biasa buat saya. Ya. Kalau main trading, kalau 1M, 2M itu biasa. Tapi transparan. Ada riwayatnya. Di sini diprediksi, kekurangan diprediksi, riwayat itu hanya ada apa ya dibilang pada saat kita pasang up atau down. Tetapi berapa nilainya itu tidak ada. Misalkan gini, Bu. Misalkan kalau kita pemain trading, kita pasang buy, itu ada misalnya buy 10 sekian atau 1000 sekian. Kita pasang sell 1000 sekian, ada kan, Bu? Riwayat. Tetapi di prediksi ini tidak ada. Hanya masalah dia ada hanya up sama down. Gitu loh. Jadi saya sudah ada saya kirim videonya tuh di grup. Saya kirim video di grup. Itu saya pasang up, Bu. Itu jauh tinggi naiknya. Tetapi apa yang terjadi? Salah, Bu. Nah, Bapak perhatikan nggak deh yang pada saat dia penutupan, Bapak perhatikan di ini, Pak, di yang menit 1 detik, Pak. Bu, itu saya perhatikan semua, Bu. Saya buka candlestick-nya 2 itu ada saya buka, gitu loh. Dan itu nilai CP-nya itu, Bu, naik jauh, Bu. Dan pada saat itu nggak berkurang sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Gini, Pak, kan kalau untuk yang prediction ya memang ini kan kalau secara tadi ya kan kita membacanya memang dari candle ya, Pak ya, kadang dia naik, dia kadang turun. Tergantung kita memprediksikan. Menurut kita memang sudah benar. Nah, mungkin di sini adalah salah satu kekurangannya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kan kita ada trading live, Pak. Nanti coba kita belajar lagi. Mungkin ini ada sesuatu hal yang terbaru di dalam sistemnya, Pak. Ya, mungkin tidak seperti yang sebelumnya. Jadi nanti pada saat nanti ada trading live barengnya Pak Hendrik, nah nanti di situ kita baru bisa tahu nih triknya. Oh, ternyata bacanya begini. Oh, ternyata bacanya begitu. Nanti kita mulai pahami dari situ, Pak. Karena saya pribadi pun tidak terlalu mendalami untuk yang opsi 3 ini, Pak, karena memang harus banyak yang diperhatikan dari segi payout, dari segi candle. Nah, itu di contohnya kayak yang ini, contohnya ini tadi dia semuanya up ya, Pak, ini up, yang ini up. Pada saat dia kalkulasi tiba-tiba dari aset dia turun, Pak. Nah, ini tahu-tahu dia bisa berubah arahnya begitu, Pak. Ya, Bu, masalahnya gini loh, Bu. Itu kan memang udah turun. Tapi kan yang kita lihat satu candlestick-nya. Yang kedua, yang kita lihat adalah nilai harganya, Bu. Harga dari CP-nya yang ada di prediksi.
Dia tidak dia tidak nilai dari harganya Pak ya, dia hanya pilih up dan turun dari harga memang dari trade candle. Tapi yang kita mainkan adalah unitnya Pak. Iya, untuk kita kan kalau untuk melihatnya ini Patodon kan kita kan bukan hanya dari harga, kita kan diprediksi. Jadi apa fungsinya yang di CCP itu nilainya fungsinya itu apa? Ya, jadi gini, kembali lagi Pak ya, yang lebih paham, yang paling paham untuk masalah prediction, itu nanti ada di Zoom-nya Pak Hendrik ya. Nah, di sini tugas saya adalah memberikan informasi beberapa proyek yang sudah ada, yang akan berjalan. Nah, nanti seperti apa mekanismenya, kapan kita bisa tahu nih, oh ternyata dia seperti ini, oh ternyata dia seperti itu nanti Pak, pada saat nanti Zoom bersama Pak Hendrik Pak. Boleh nanti Bapak bisa lanjut bertanya lebih lengkap ya Pak ya. Sebelum ini terjadi Bu, ya kan? Sebelum ini terjadi, itu juga saya sudah main di prediksi yang ini. Udah, sebelum itu saya lihat candlestick-nya, saya lihat harga nilainya itu nggak meleset Bu. Saya membaca. Jadi kalau saya pasang dia naik, itu naik. Tetapi yang ini enggak gitu. Jadi makanya saya bingung. Jadi apa yang kita lihat di prediksi ini? Ini kan yang itu hanya up down. Up down ini kita lihat dari segi mananya? Apa yang kita lihat dari segi grafiknya di mana gitu loh? Kan seharusnya jadi ada nilai. Pak, tadi saya sudah jawab ya Pak. Untuk Bapak mengetahui secara rinci, secara keseluruhan, Bapak nanti bisa hadir di Zoom pada saat Pak Hendrik mengadakan trading live. Nah, di sana Bapak bisa kupas tuntas hasil dari pengetahuannya Bapak dan pengetahuannya beliau. Nah, itu bisa disaringkan di sana Pak. Kalau untuk Bapak kupas kepada saya, jujur saya tidak tahu Pak. Ya, karena tugas saya sudah berdebat dengan Hendrik tadi di grup. Dia minta bukti video, saya kirim bukti video. Tapi dia nggak ada respon. Dia hanya mengatakan iya. Gitu. Ya nanti Bapak. Saya sudah berdebat tadi di grup. Jadi mau gimana lagi Pak? Ya makanya nanti biar kita juga bisa mengakali sistem, makanya adanya trading bareng Pak. Jadi kita mengakali, kita lah jadi bandarnya, bukan dari sistem yang menjadi bandar. Pada saat kita pasang up, nah kita ada strategi nih, kita bareng-bareng nih buy. Nanti maka apa yang menjadi prediksi kita itu benar gitu Pak. Baiklah Bu kalau gitu Bu, makasih banyak Bu. Ya sama-sama Pak, sabar ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke Pak Suryanto, boleh dibuka mic ya Pak. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang ya, salam sehat buat Selamat kita siang semua. Pak. Amin Pak. Ya, kalau saya sih seperti Pak Bondan tadi pun betul juga itu ya, seperti Pak apa tadi. Cuman yang saya apakan satu aja sih usulannya. Karena ujungnya itu tetap kita kan mau dapat cuan gitu ya Bu ya. Iya betul Pak. Cuman satu aja masalah kita itu nanti minta tolong juga kepada Bu Eli itu masalahnya di biaya gaspi kan gitu Bu. Kalau bisa diturunkan lah gitu, nggak usah sampai $1 lebih gitu kan gitu. Kayak yang kita opsi 2 kan kita minta turun, alhamdulillah dikasih turun itu gaspinya 0,1 yang awalnya sekarang jadi 0,01 gitu ya Bu. Oke. Jadi di remove kalau bisa Bu ya, minta tolonglah, itu harapan juga buat kawan-kawan semua pastinya ya. Kalaupun nggak segitu besar kan ya, misalkan ya 10.000 ataupun berapa gitu kan diturunkan kan ada sedikit menjadi rasa senang gitu buat kita yang garap CTC gitu Bu. Oke baik Pak, kalau ya masalah gaspi remote itu udah saya ajukan Pak, ya kita tinggal menunggu nih apakah di ACC sama developer atau enggak.
Ya. Itu aja memang, karena memang kalau kita mau remove kan tentu kalau sekarang ini memang dapatnya CCTV banyak gitu, cuman Ya, kalau dengan tapi harga belum. itu kita juga gitu. Itu aja Ya, Bu, itu betul. saran dari saya dari Boleh. Medan Bu ya. Oke, siap Pak Suryanto, siap. Itu untuk masalah itu saya selalu follow up terus ya. Semoga lah lama-lama telinganya si developer capek juga kan dengar kita minta ya Pak ya. Sampai tidak Iya aktif ya betul Bu ya. Ya, itu aja Bu. Iya Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke Pak Kecewa. Ini kenapa kecewa Pak? Boleh dibuka mic-nya Pak Kecewa. Halo, boleh dibuka mic-nya Pak? Pak Kecewa. Oke, kita lanjut ke Pak Juliansyah. Boleh dibuka mic-nya? Pak Juliansyah. Halo, selamat siang Bu Eli. Selamat siang. Gimana Selamat Pak? siang selalu Bu. Ini apa? Amin. Saya hanya inti aja Bu, mau konfirmasi mengenai yang opsi pertama itu yang udah kita unstack. Jadi pas waktu kita mau remove itu kok nggak bisa Bu ya? QBC ya Pak ya? Bagi terus ya? Iya nanti boleh Pak. Nanti di-share address walletnya ke saya bantu untuk follow up atau Bapak mau langsung ke CS juga boleh. Kayak informasi dari Pak Santos kemarin tuh suruh hubungi Bu Eli katanya. Iya, kirim address walletnya ke saya Pak. Tapi prosesnya begini Pak ya. Misalkan Bapak kirim address walletnya ke saya hari ini, itu saya akan rekap dulu semuanya dari Pak yang masuk di pagi sampai malam. Besoknya baru saya kirim ke leader atas Pak. Oh, nah, siap Bu. Jadi saya iya. kirim address walletnya aja Bu ya. Iya betul, address walletnya aja ke saya. Itu tadi ada teman saya juga chat ke WA Ibu, tapi belum ada direspon katanya tuh. Iya satu persatu Pak. Iya nggak apa-apa. Pasti akan saya respon Pak. Karena memang satu nanti saya oke, saya copy, saya buat rekapan, nanti baru saya satu-satu Pak. Oh oke Bu, siap Bu. Karena yang masuk ke saya bukan 1-2 orang ya Pak ya. Dalam satu hari itu bisa ratusan wallet Pak. Iya, siap Bu. Siap. Ya, oke ya. Ditunggu saya, pasti akan saya jawab. Iya Bu, di WA saya itu ada namanya itu Matalang tuh Bu. Matalang, oke siap Pak, siap. Ini Bu, mau ini yang dari Pak Suryanto tadi ya, itu saya sependapat kali itu Bu, karena kan enggak semua yang banyak koinnya, yang banyak walletnya Bu. Jadi kalau seandainya mereka gunakan opsi 2 kan kasihan juga dapatnya berapa, cuman kan hanya ada berapa akun aja mereka itu. Kalau kita yang punya banyak sih, yang ribuan sih mungkin adalah untung walaupun dikit. Tapi kalau mereka yang punya sedikit kan kasihan Bu. Jadi kalau Pak Suryanto saya pendapat sekali itu Bu, kalau dapat dikurangi lah. Oke siap Pak. Kalau masalah hal itu memang dari awal dari 1 bulan yang lalu sudah saya follow up terus Pak. Semoga nanti di ACC ya Pak ya. Oke, terima kasih nih Bu. Ntar saya kirim alamat wallet saya yang itu ya Bu ya, yang di koinnya itu ya. Iya, di wallet yang bermasalah. Iya. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke, iya sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke Offshare ini bacanya ya. Boleh dibuka mic-nya Pak Offshare. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Gimana Pak? Ya, itu mau saya tanya, kan untuk open posisi itu minimal berapa ya? Apa 1 CTCP atau 0, bisa ya? 1 CTCP Pak. Saya belum pernah nyoba sih kalau 0. Coba saya coba ya Pak ya. Kita praktek ya Pak. Iya. Oke, saya coba pilih up. Saya buat 0,1 misalkan. 0,0.5 gitu ya Pak ya. Ya. Coba kita buat, bisa nggak? Enter now. Bisa Pak. Tapi di sini nggak kebaca 0,5 Pak. 0.5. Berarti minimal 1 berarti. 1 berarti Pak. 1.
Enggak kebaca nih Pak. Berarti harusnya 1 Pak. Berarti minimal 1 Pak. Oh iya iya. Terus itu untuk open posisi ya, itu ke menit berapa? Misal ke detik terakhir atau di tengah-tengah, misal hampir yang 5 menit gitu. Mm-mm. Halo Pak, Ya. gimana Pak? Gimana? Ya, masuknya entry-nya itu ke 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 menit ke berapa? Maksud saya detik terakhir atau gimana ya? Atau awal untuk open posisinya? Kalau saya karena mainnya 2 ya Pak ya, karena mainnya 2, di awal saya sudah ambil nih, misalkan saya ambil up. Nah, ternyata di menit terakhirnya itu, di 1 menit terakhir itu, kok ada potensi dari pergerakan 1 sektornya itu dia menurun. Nah, saya dobelkan Pak, ambil enter down-nya, tapi 2 kali lipat, tadinya pasang 1, saya yang di bawah saya pasang 2 gitu Pak. Oh iya iya. Terus Tapi nanti gini aja Pak, kalau lebih baik Pak, lebih baik kalau misalkan Bapak masih ragu-ragu, misalkan belum paham banget lah gitu ya Pak ya, ragu-ragu, nanti aja pada saat saya dimulai sama Pak Hendrik. Nah di situ kita bisa tahu Pak. Ya, jadi kita bisa menangkap nih, oh ternyata mulainya jam menit sekian, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begitu. Nah itu kita mulai pelajari di situ Pak. ya, ya. Kalau saya nih tipenya cuma tebak-tebak aja Pak, karena memang jujur saya kalau yang men-trading begini saya memang orangnya nggak telaten Pak. Bener, jujur aja saya orangnya nggak telaten bener. Kalau yang begini. Jadi kita belajar ya. Satu pertanyaan itu misal open posisi satu CTCP ya, itu profitnya berapa persen? Tergantung Pak, di sini kan ada payout nih Pak. Di sini ada payout. Ini ada payout, ini ada payout ya Pak ya. Yang di atas ini payoutnya Bapak dapat 1 kali 91. Berarti ini hampir 2 kali lipat Bapak dapat. Kalau yang di down ini dua kali lipat lebih dikit gitu Pak. Jadi dia nanti ada tergantung dari sininya juga Pak. Tapi untuk lengkapnya seperti apa? Kembali lagi Pak, yang punya kapasitas untuk memberikan edukasi adalah Pak Hendrik. Nanti kalau saya sudah paham dari edukasi beliau, nanti baru boleh saya nanti edukasikan lagi kepada yang lainnya gitu Pak. Oke, siap. Ya, jadi karena memang saya bukan ahlinya di sini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, kita lanjut Pak Adi Koras. Ya, 2 peserta lagi kita kasih ya. Pak Adi Koras. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak? Bu Eli, saya mau nanya ini. Wallet saya kemarin sudah 1 minggu saya kirim ke Ibu, belum juga. Belum ya Pak, dikirim lagi, saya coba follow up lagi Pak. Karena mungkin gini, karena bukan hari Indonesia aja, mungkin dari negara lain juga melakukan hal yang sama, mengirim address wallet kan. Saking banyaknya bisa jadi matanya IT mungkin agak liar, terlewat mungkin address walletnya Bapak. Jadi nanti dikirim lagi, saya kirim lagi. Ibu kemarin ada kan susulan punya member saya kan, saya kirim ke Ibu. Malah masuk itu yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Punya Bapak malah kelewat ya Pak ya. Ya, kembali lagi Pak, namanya manusia ya Pak ya. Mungkin dari tim IT-nya di sana mungkin liar kali ngecek satu-satu, mungkin kelewatan. Gak apa-apa, Bapak kirim lagi ke saya ikutkan lagi buat besok. Tadi malam itu yang member saya itu kan ada depan rumah saya, dari rumah Pak sudah bisa katanya gitu. Coba saya bikin saya yang 4 itu malah belum itu. Beruntung kan ini membernya Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kirim lagi ulang. Saya masukin rekodnya. Yang 2 ya Pak ya. Iya, PC 3 sama 7 gitu loh. Terus. Oke. Terus gini Bu, misalnya itu mau tanya, yang untuk opsi buka itu Bu, apa yang punya banyak member itu bisa tak Bu? Gimana Pak, boleh ulang lagi, suaranya mendem Pak. Halo Bu, udah dengar? Iya. Bu?
Iya, iya, Yang untuk walet kita kan punya berapa banyak kan itu Bu, yang dari referral itu loh Bu. Iya Bu. Nah itu untuk yang opsi 2, apakah bisa dibaca itu Bu yang sekitar 21.000 itu? Iya, bisa Pak, tapi nanti Pak, menunya akan terbuka Pak. Belum Pak kalau saat ini. Iya, Kalau yang opsi 3, yang ini, yang apa? kalau yang ini, yang miningnya per 30 menit itu, per 30 detik itu. itu juga bisa dipakai nanti Pak untuk reward-rewardnya Bapak, ya. Tapi masih on the way Pak. Maksudnya sistemnya belum terbuka Pak. Oh gitu. Infonya kemarin Ya. saya sudah dengar itu setiap 30 detik pakai apa? Auto clicker dulu Bu. Iya, pakai autoclicker biar nggak capek Bapak setiap 30 detik ngetik ngeklik ya Pak untuk mainnya. Ribetnya dipakai bisa nggak Bu? Kenapa? Rewardnya bisa dipakai Pak. Bisa Pak. Sampai oh iya berarti perlu beberapa HP itu Bu ya. Iya, benar. Boleh pakai handphone, boleh pakai laptop Pak. Laptopnya dipasang banyak kan bisa langsung. Ya itu yang saya belum tahu itu. Mau pakai laptop itu bukan beberapa akun itu. Terus ini Bu, Oke. yang untuk unstack itu memang dibatasi satu HP satu gitu Bu ya. Yang waktu unstack dibatasi satu HP satu tidak Pak. Sebenarnya tidak Karena gini Bu, dibatasi. karena gini, setiap nunggu ya di menit, misalkan jam 7 kurang semenit gitu ya, 6 lebih 59 gitu Bu ya. Itu sudah siap kan? 3 HP sudah siap. Ketika sudah langsung unstack, itu kan sudah masuk unstack ya, sudah sukses. Itu untuk pindah ke wallet lain itu nggak bisa Bu. Ya gini Pak, karena saat ini kan memang agak berat ya Pak servernya untuk bergerak ya untuk yang unstack. Nah kalau misalkan Bapak punya akun lain mungkin siapkan beberapa handphone Pak. Iya saya tadi masih bisa Bu. 3 menit itu. sebelum kurang 2 menit 3 menit sudah saya siapkan. Begitu sudah Iya. sukses untuk pindah ke wallet itu nggak bisa. Iya, loading ya Pak kan, lama ya Pak. Iya, Nah itu permasalahannya di situ. Kue basi Bu. Sudah kue basi. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Doain aja dalam waktu dekat ini ya, semoga dia akan kembali seperti normal sebelumnya Pak. Jadi dia akan berjalan sesuai menit yang berakhir Pak. Tidak dibuka hanya jam 7 aja ya. Iya, timernya itu Bu ya. Iya, timernya itu memang akan terrealisasi dalam waktu dekat ini, ditunggu aja ya Pak ya. Terus ini Bu yang terakhir Bu, memang bonus itu sudah masuk Bu. Tadi dapat 100 kalau nggak salah Bu. Yang untuk bonus setiap bonus kita kan masa prediksi kita kan dapat 10% gitu Bu ya. Alhamdulillah tadi saya lihat sudah masuk 100 sih. Wih, alhamdulillah. Bapak tidak melaksanakan ini. Bapak tidak melakukan, doa melakukan, Bapak tidak dapat untung ya Pak ya. Iya, tadi saya ngikut kelas terus Bu, ikut ada 70 lah terus udah ngikut saya. Jadi saya Iya. terus prediksi saya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng-bareng cara ngirimnya Pak ya. Jadi gini Bu ya, berarti ini saya kirim lagi walletnya Bu ya, yang 4 Iya, kirim yang aja belum Pak. bisa. Ya. Mudah-mudahan. Pokoknya Pak, pokoknya Bapak kalau misalkan belum sukses, kirim lagi ke saya. Jadi nanti biar bisa saya rekap lagi Pak. Gitu aja Pak prosesnya. Iya, siap betul. Ya, Terima kasih. karena mohon maaf sekali saya aja liar melihatnya Pak. Apalagi mungkin tim IT di sana yang satu hari maksudnya mungkin sudah ribuan kali ya. Jadi gini Bu, saya beberapa hari ini banyak teman saya tuh mau ikut yang opsi 1 tuh ada apa ya, karena untuk pertama untuk unstack susah, kedua remote juga susah gitu. Jadi sementara opsi Bu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya juga opsi 1, saya sudah nggak ambil lagi Pak, karena
harganya turun ya. Nanti kalau ada harganya sudah naik kembali di atas $1, saya akan baru ikut lagi Pak. Dan semoga juga semua sudah berjalan normal ya Pak ya, bisa unpack dan segala macam. Oke Bu, terima kasih Bu. Kita Sama-sama Pak. Ya baik Pak. Ya. Baik, kita lanjut ke Mr. Big Madiun. Ya, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak. Iya, selamat siang teman-teman yang ada di Zoom ini. Yang saya mau saya tanyakan Bu Eli, untuk akun reward, informasinya kan bisa untuk waktu kedua klaim untuk beberapa kali. Kemarin kan punya Pak Santo saya tanya itu 2 sampai 3 hari, dan sekarang itu kok sudah lewat rumah kabar ya Bu Eli? Maksudnya 2 atau 3 hari akan dibuka gitu Pak? Enggak Pak, enggak begitu Pak. Memang kemarin informasinya begitu. Cuma ternyata developer buat tidak arahnya ke sana dulu. Dia keluarkan dulu yang opsi untuk prediction, kemudian opsi prediction, opsi pool sama mining dulu Pak. Nanti baru ada opsi kedua untuk reward Pak. Gitu ya Bu ya. Berarti untuk reward di untuk opsi kedua hanya tetap hanya 1 kali ya Bu? Untuk saat ini 1 kali dulu Pak. Oh gitu ya, baik Bu. Iya. Iya, terus penjawab pertanyaannya teman-teman tadi Bu, yang apa itu masalah main production itu Bu. Itu kapan waktunya lebih baik itu kayak apa itu ambil aja yang tertinggi. Jadi yang tertinggi. Berarti kalau saat ini di up ya Pak? Ya, enggak, maksudnya itu kan rubah-rubah Bu. Jadi 1 kali 9, kadang 2,25, terus kadang naik lagi, kadang turun lagi, kan gitu toh. Ambil aja yang kiranya pas waktu tertinggi bagi teman-teman, bagi yang tertinggi umpama di angka 3, nah ambil aja di situ, atau kali 5, nah monggo diambil aja di situ. Itu rubah-rubah gitu Bu. Iya. Saya ke teman-teman. Ya, jadi kata waktunya mending dilihat di situnya aja Bu. Jadi jangan kita itu nanti sewaktu-waktu kan kasihan nanti kalau dapat 1,5, 1,6 kan rugi juga kan Bu. Gitu. Iya, baik Pak. Teman-teman mungkin yang apa itu yang mau trading itu Bu, saya sampaikan seperti itu. Iya. Baik, siap Pak. Baik, terima kasih infonya Bu Eli. Iya, sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh ya. Tapi kalau masih ragu, kita kembali lagi tunggu pada saat nanti ada trading live sama Pak Hendrik. Ya, lebih enak kayaknya kalau begitu ya. Oke, kita langsung ke Pak Amor terakhir ya, karena udah mau azan. Pak Amor boleh dibuka mic-nya? Pak Amor. Pak Amor. Pak Amor. Oke, baik. Mungkin, oh ya boleh silakan Pak Amor. Halo Pak Amor. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya mau tanyakan ada beberapa pertanyaan saya itu Boleh? Untuk di prediction itu kemarin atau itu saya ada ikut terus Pak, hilang suaranya Pak. halo. Iya, halo, gimana Pak? Halo Pak Amor. Halo Bu. Iya, gimana Pak? Maksudnya awal yang saya untuk di prediction itu kita udah dapat udah itu juga ya Bu. Kenapa Pak suaranya ini Pak kurang jelas Pak, mohon maaf.
saya untuk di prediction itu yang prediksinya kita ikut yang salah itu berapa ya? Saya bingung mau jawabnya ini Pak, karena memang di saya suaranya muncul hilang, jadi saya bingung mau jawabnya Pak. Mohon maaf sekali Pak. Sabar Bu. Data dulu Bu, sabar ya. Iya siap Pak. Pak Amor? Oke, Pak Amor nanti bisa japri saya aja ya pertanyaannya ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, Zoom pada hari ini mungkin hanya itu saja. Kita memberikan informasi dan edukasi mengenai beberapa proyek dan kembali lagi semua proyek ini ada plus minusnya, jadi tergantung dari keyakinan dan keahliannya Bapak Ibu semuanya. Dirasa misalkan untuk menggunakan opsi A, B, C silakan dilakukan, tapi kalau ragu nanti kita ada sesi untuk live-nya dan Bapak Ibu bisa nanti sama-sama belajar ya untuk memahami lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jadi akhir kata ya, saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sekali lagi ya tetap semangat Bapak Ibu. Insya Allah kita nanti ada hasilnya juga di sini. Tinggal menunggu prosesnya aja, menunggu waktunya saja. Oke demikian Zoom pada siang hari ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.